Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Dalam kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Minan Zudi Asnawi, yang kedua Yurika Adinsayati, dan yang terakhir Messi Cynthia Ayuran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip asuransi dalam hukum asuransi Indonesia. Atmos good faith atau itikat baik adalah kewajiban tertanggung untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai objek pertanggungan yang ia miliki. Fakta-fakta yang bersifat penting dan dibutuhkan oleh penanggung harus dijabarkan secara lengkap dan akurat, baik atas permintaan penanggung atau sukarela, serta tidak boleh ada hal yang disembunyikan atas resiko yang akan ditimbulkan dari objek pertanggungan tersebut. Apabila ada material facts yang sengaja disembunyikan, penanggung akan menganggapnya sebagai sebuah penipuan. Dan selanjutnya, perusahaan asuransi berhak untuk menolak membayar ganti rugi jika terjadi klaim atau penghentian kontrak asuransi. Insurable interest. Tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan atau keuangan yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya tersebut. Kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi. Beberapa contoh bentuk aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mengasuransikan kendaraan bermotor, tempat tinggal, atau properti berharga lainnya. Yang kedua, seseorang kepala keluarga atau pencari nafkah utama yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa, kesehatan, atau kecelakaan diri bagi kepentingan keluarganya, jika ia sewaktu-waktu tidak dapat bekerja. Selanjutnya, indemnity adalah suatu prinsip asuransi yang mengatur mekanisme mengenai pemberian ganti rugi. Mekanisme tersebut adalah upaya penanggung dalam memberikan ganti rugi bagi tertanggung untuk mengembalikan tertanggung kepada posisi keuangannya seperti semula, yaitu tepat sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Dalam hal ini, ketika terjadi kerugian atau klaim, penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian finansial yang benar-benar diderita tertanggung tanpa tambahan atau pengaruh dari unsur-unsur mencari keuntungan atau profit. Selanjutnya, subrogasi adalah prinsip asuransi yang memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Hak penuntut tersebut diberikan apabila pihak penanggung sudah menyelesaikan perihal ganti rugi kepada tertanggung. Jadi, hak subrogasi secara mutlak bisa diminta oleh pihak asuransi apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh tindakan kelalaian pihak ketiga. Namun, tidak semua hak subrogasi bisa dilakukan karena perusahaan asuransi memiliki pertimbangan tersendiri untuk menggunakan hak subrogasi atau tidak. Selanjutnya, contribution adalah prinsip asuransi yang berlaku jika suatu objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua orang atau lebih penanggung. Dalam hal kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan bagian kewajiban dari masing-masing penanggung. Perusahaan asuransi yang mendapatkan bagian pertanggungan yang tersebar menjadi pemimpin dan perusahaan yang lain menjadi anggota. Pemimpin tersebut bertanggung jawab untuk mengumpulkan premi dari para anggota dan memutuskan diterima atau tidaknya suatu klaim serta menentukan besar ganti rugi dari klaim tersebut. Dalam hal ini, seluruh anggota harus mengikuti si pemimpin berdasarkan kepatutan. Hal ini dikenal dengan lalu right guideline. Ini juga ditunjukkan untuk menjamin validitas dan kepastian hukum dari kontrak asuransi tersebut, sehingga tertanggung atau penanggung tidak ada yang dirugikan serta menjamin tidak terjadi perselisihan antara keduanya mengenai kontrak asuransi tersebut di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip asuransi dalam hukum asuransi syariah yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah
Hal inilah yang menjadi salah satu poin utama yang wajib dipahami dengan baik. Dalam prinsip ini, niat dasar memiliki asuransi bukanlah untuk meraih keuntungan semata, melainkan untuk ikut serta dalam menerapkan prinsip syariah dalam asuransi. Hal tersebut perlu dan wajib dipahami dengan baik bagi Anda yang ingin memiliki asuransi syariah, sebab asuransi syariah ditujukan untuk saling tolong-menolong dan bukan sebagai sarana perlindungan semata ketika mengalami musibah atau risiko di kemudian hari. Selanjutnya, prinsip keadilan. Di dalam asuransi syariah juga terdapat prinsip keadilan di mana nasabah dan pihak perusahaan asuransi bersikap adil satu sama lain. Artinya kedua belah pihak ini harus berkeadilan terkait dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau dirugikan atas pengajuan produk asuransi tersebut. Selanjutnya, prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong menjadi salah satu poin penting dalam konsep asuransi syariah. Sesama nasabah memang diwajibkan untuk saling berderma dan saling membantu hal antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang dilakukan ketika salah satu nasabah terkena musibah dan mengalami kerugian sehingga pihak perusahaan asuransi hanya akan bertindak sebagai pengelola dana dalam konsen asuransi syariah. Selanjutnya, prinsip kerjasama. Asuransi syariah juga menjalankan prinsip kerjasama antara nasabah dan perusahaan asuransi selaku pengelola dananya. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, keduanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Selanjutnya, prinsip amanah. Perusahaan asuransi juga dilandasi prinsip amanah dalam mengelola dana nasabah dan hal yang sama juga berlaku bagi para nasabah asuransi syariah. Dalam hal ini, nasabah harus bersikap jujur dan tidak mengada-ada ketika mengajukan klaim. Di sisi lain, pihak perusahaan asuransi juga tidak boleh semena-mena dalam mencari keuntungan, termasuk dalam mengambil berbagai keputusan. Prinsip saling ridha. Prinsip saling ridha ini menjadi dasar dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Artinya, nasabah ridho ketika dananya dikelola perusahaan asuransi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan konsep syariah. Sementara perusahaan asuransi juga harus ridho dengan amanah yang diterimanya dari nasabah. Dan mereka harus mengelola dana nasabah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip menghindari riba. Konsep syariah tidak membenarkan adanya riba, termasuk dalam asuransi syariah. Artinya, semua dana premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi wajib diinvestasikan dalam berbagai bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, prinsip menghindari bertaruh. Jika dalam asuransi konvensional, penggunaan prinsip maisir atau mirip gambling adalah hal yang lumrah. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi syariah. Asuransi syariah menghindari penggunaan konsep tersebut dan akan menerapkan sistem risk sharing di dalam layanan mereka. Selanjutnya adalah prinsip menghindari ketidakjelasan. Asuransi syariah juga tidak memperbolehkan adanya gahar atau ketidakjelasan dalam layanan mereka, sebab asuransi ini menggunakan konsep risk sharing dan bukan risk transfer sebagaimana yang lazim digunakan dalam asuransi konvensional. Lanjut, landasan teoritis asuransi syariah. Saya akan Oke, dilanjutkan oleh Mbak Mercy. Terima kasih Pak Minat. Selanjutnya yaitu landasan teoritis asuransi syariah. Asuransi syariah mengutamakan konsep adanya saling tolong-menolong dan tanggung jawab secara bersama. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut tafakul, yang berarti saling tolong-menolong dan menjamin antara sesama kelompok. Akad asuransi syariah ini adalah kesepakatan antara pihak yang mengajukan permohonan asuransi dengan pihak dari perusahaan asuransi
untuk bersama-sama menjamin dan menolong semuanya dari masalah yang membuat kemalangan dan kesusahan. Kesepakatan ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan dana secara bersama. Kemudian landasan teoritis dari asuransi konvensional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi konvensional adalah pelimpahan risiko yang mungkin akan terjadi pada tertanggung atau peserta asuransi kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Asuransi itu sendiri didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dengan ketidakpastian kerugian yang terjadi pada setiap anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi konvensional adalah pemindahan atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atau dikenal sebagai istilah transfer risk. Kemudian, landasan yuridis dari asuransi syariah. Landasan yuridis dari asuransi syariah yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Kemudian landasan yuridis yang dipakai oleh asuransi konvensional yaitu peraturan perundangan yang secara khusus diatur dalam undang-undang mengenai asuransi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tentang usaha perasuransian. Dilanjutkan dengan beberapa kali perubahan, yaitu hingga terakhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2009. Kemudian mekanisme pengelolaan dana premi. Dalam asuransi syariah tidak ada pemisahan dana, di mana setiap premi yang dibayarkan peserta akan dipisah dalam dua rekening berbeda, yaitu rekening tabungan peserta, yaitu yang akan dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Yang kedua, yaitu rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Sementara itu, pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabaruk. Sebagai akibat dari pengelolaan seperti ini, maka perusahaan asuransi tidak dapat melepaskan diri dari gharar, mazir, dan riba. Selanjutnya, mekanisme penerimaan dana. Dana yang terkumpul dari nasabah atau pemegang polis perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Kemudian mekanisme penyaluran dana. Dana yang terkumpul dari nasabah atau disebut juga premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai amanah untuk mengelola. Dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan secara asuransi konvensional. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.